Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi yang akan saya bawakan. Materi pertama ada pentingnya ketahanan nasional, kedua strategi nasional, ketiga strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai materi yang saya akan bawakan. Materi pertama adalah ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Nah, di sini ketahanan nasional itu ada beberapa aspek atau yang disebut Astagatra. Aspek alamiah Trigatra itu ada geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Di geografi sendiri itu ada Indonesia sebagai negara kepulauan strategis, posisi silang antara dua benua dan dua samudera, jalur perdagangan dan komunikasi internasional. Kekayaan alam, sumber daya alam, potensi energi itu ada minyak, gas, batu bara, energi terbarukan. Kekayaan mineral, emas, tembaga, nikel, bauksit. Kekayaan hayati itu ada hutan tropis dan biodiversitas tinggi. Kependudukan itu sumber daya manusia. Jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa. Bonus demografi hingga 2030, keragaman etnis, budaya, dan agama. Aspek sosial atau yang disebut Pancagatra ada beberapa, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Yaitu ideologi Pancasila sebagai dasar negara, politik, sistem demokrasi dan pemerintahan, ekonomi, kekuatan ekonomi nasional, sosial budaya, persatuan dalam keberagaman, pertahanan keamanan, sistem pertahanan rakyat semesta. Urgensi ketahanan nasional di era modern itu ada beberapa tantangan, yaitu tantangan internal dan eksternal. Nah, di dalam tantangan internal ini ada disparitas pembangunan antar wilayah, konflik sosial dan separatisme, korupsi dan lemahnya tata kelola, degradasi lingkungan hidup, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, sedangkan tantangan eksternal itu ada persaingan geopolitik global, ancaman terorisme dan radikalisme, kejahatan cyber dan informasi, perubahan iklim global, ketergantungan ekonomi internasional. Pentingnya ketahanan nasional itu ada menjaga kedaulatan agar melindungi wilayah NKRI dari ancaman, stabilitas nasional, menciptakan kondisi aman dan tertib, pembangunan berkelanjutan, memastikan kemajuan jangka panjang, daya saing bangsa, meningkatkan posisi di percaturan global, kesejahteraan rakyat, mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 materi, yaitu strategi. Yang kedua yaitu strategi nasional. Apa itu strategi nasional? Strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan serta menggunakan kekuatan nasional pada masa damai dan perang untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Ada beberapa tingkatan strategi nasional, yaitu grand strategi atau yang disebut strategi besar, menyeluruh dan jangka panjang, melibatkan seluruh aspek
kehidupan nasional, visi Indonesia 2045 adalah Indonesia Emas. Strategi atau yang disebut strategi umum itu ada implementasi dari Grand Strategi, fokus pada bidang tertentu, RPJPN 2005 sampai 2025 dan RPJPN 2025 sampai 2045. Taktikal strategi atau yang disebut strategi khusus itu menjelaskan operasional dan teknis RPJMN 5 tahunan, program-program yang spesifik. Prinsip-prinsip strategi nasional, prinsip dasar ada komprehensif, integral, menyeluruh di semua aspek, fleksibel dan adaptif, dapat menyesuaikan dengan perubahan, efektif dan efisien, optimal dalam penggunaan sumber daya, berkelanjutan, mempertimbangkan generasi mendatang, partisipatif, melibatkan seluruh komponen bangsa, implementasi strategi, ada perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, dan pengendalian strategi. Di perencanaan strategis ini analisis lingkungan strategis, penetapan tujuan dan sasaran, identifikasi sumber daya dan kemampuan, pelaksanaan strategi, koordinasi antar lembaga, monitoring dan evaluasi, penyesuaian strategi, pengendalian strategis, itu ada sistem peringatan dini, manajemen krisis, pembelajaran strategis. Bidang-bidang strategi nasional itu ada strategi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Strategi politik ini ada konsolidasi demokrasi, diplomasi internasional, tata kelola pemerintahan. Strategi ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, industrialisasi dan inovasi, ketahanan pangan dan energi. Strategi sosial budaya, pembangunan SDM unggul, pelestarian budaya, kohesi sosial. Strategi pertahanan keamanan itu ada modernisasi TNI, keamanan cyber, intelijen strategis. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas materi ini ada strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Visi Indonesia Emas 2045 itu ada beberapa. Yang pertama, Indonesia yang berdaulat, maju dan adil dan makmur dengan karakteristik ekonomi maju dengan PDB per kapita senilai 23.000 sampai 25.000 US dollar. Masyarakat sejahtera dengan kemiskinan mendekat 0%, pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik. Bangsa yang berkarakter dengan nilai-nilai Pancasila. Pilar utama strategi ketahanan nasional. Yang pertama, pilar pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan. Strategi revolusi mental dan budaya kerja. Sistem pendidikan berkualitas dunia. Riset dan inovasi teknologi, transformasi digital nasional. Target 2045, indeks pembangunan manusia masuk 10 besar dunia. 100% akses internet berkecepatan tinggi menjadi pusat inovasi teknologi ASEAN. Pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan, strategi industrialisasi berbasis teknologi tinggi, ekonomi hijau dan berkelanjutan, ketahanan pangan, energi dan air, konektivitas infrastruktur nasional. Target 2045 PDB mencapai 7 triliun US dollar, produktivitas meningkat sampai 4 sampai 5% per tahun, emisi karbon net zero pada 2060, swasembada pangan berkelanjutan. Pilar
pemerataan pembangunan, ada strategi desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan daerah tertinggal, konektivitas antar pulau, digitalisasi pelayanan publik. Target 2045 rasio Gini di bawah 0,3. Semua kabupaten dan atau kota keluar dari kategori tertinggal, akses pelayanan dasar 100%. Pilar pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola. Strateginya ada reformasi birokrasi berkelanjutan, supremasi hukum dan keadilan, sistem pertahanan keamanan modern, diplomasi aktif dan multilateral. Target 2045 indeks persepsi korupsi masuk 30% dunia. Indeks keramaian global masuk 20 besar. Pengaruh diplomasi Indonesia menguat. Implementasi strategi ketahanan nasional fase 1 2025 sampai 2030 dengan fondasi yang kuat. Penguatan institusi dan tata kelola, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM atau sumber daya, transformasi digital. Fase kedua tahun 2030 sampai 2040, akselerasi kemajuan industrialisasi berbasis teknologi, ekonomi hijau dan berkelanjutan, inovasi dan riset unggulan, integrasi regional dan global. Fase ketiga pada tahun 2040 sampai 2045 mencapai Indonesia Emas, konsolidasi pencapaian pemimpin regional dan global, masyarakat sejahtera dan berkarakter, ketahanan nasional yang kokoh. Faktor kunci keberhasilan kepemimpinan yang visioner, konsistensi kebijakan jangka panjang, komitmen lintas partai politik, kepemimpinan transformasional, partisipasi masyarakat, gotong royong dan partisipasi aktif, kemitraan pemerintahan swasta masyarakat, dan akuntabilitas publik. Next, inovasi dan adaptasi, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, kultur inovasi dan kreativitas, pembelajaran berkelanjutan, kerjasama internasional. Itu ada diplomasi ekonomi dan politik, transfer teknologi dan pengetahuan, kemitraan strategis dan global. Nah, di sini dari 3 materi yang saya jelaskan tadi ada kesimpulannya. Ketahanan nasional merupakan fondasi vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Melalui strategi nasional yang komprehensif dan terintegrasi, Indonesia dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Keberhasilan ini memerlukan komitmen bersama seluruh komponen bangsa, konsistensi kebijakan, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika global. Tantangan terbesar adalah mempertahankan momentum pembangunan di tengah ketidakpastian global, mengelola keragaman menjadi kekuatan, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Peluang terbesar adalah bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, posisi geografis strategis, dan semangat gotong royong yang menjadi modal dasar untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ketahanan nasional bukanlah tujuan akhir, melainkan proses dinamis yang harus terus diperkuat untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.